Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata IKN sekarang ini banyak yang mengeluh ya, banyak warga yang kemudian tidak begitu setuju terkait dengan adanya IKN yang kemudian punya dampak luar biasa kepada warga di situ. Kemarin ada catatan dari Tempo, 200 warga yang kemudian harus tergusur begitu kan di situ, rumahnya harus dirobohkan ya. Kabar terbaru lagi begitu kan ya, tidak boleh di sekeliling IKN itu ada penduduk yang kemudian berkembang di situ. Ini gimana coba bayangkan? Apakah IKN hanya ditempatkan orang-orang elit begitu kan ya? Warganya sendiri diusir atau bagaimana begitu? Ini dari Tempo lagi, warga Pemaluan tak tahu ya harus tinggal di mana bila tergusur karena IKN. Bagaimana tidak mengelus dada kalau seperti ini terus begitu kan? Ini warga pribumi asli di situ begitu kan? Ya, yang tinggal di situ puluhan tahun dan sekarang mengadu nasib mau tinggal di mana? Ya, mau makan apa? Mereka tidak bekerja di ladangnya, mereka tidak bisa bekerja ke yang lain dan sebagainya begitu kan? Solusi pemerintah apa? Ya. Bahkan pemerintah untuk turun ke jalan ke apa namanya menangani hal ini apa? Solusinya apa begitu kan? Sangat-sangat disayangkan, apalagi rumahnya nanti dirobohkan mau ditinggal di mana begitu. Saya berasumsi bahwa pemerintah harus benar-benar ada solusi yang terbaik kepada 200 warga ini begitu kan. Rumahnya yang mau dirobohkan ya. Sedangkan IKN tidak boleh ada permukiman atau penduduk di sekeliling IKN yang kemudian mereka berkembang lagi begitu kan? Apa namanya? Demi menjaga normalisasi dari IKN. Jadi saya kira ini agak aneh di situ begitu kan? Apakah IKN hanya ditempatkan orang-orang yang kaya atau bagaimana begitu di sekeliling mereka? Jadi artinya apa? Artinya muncul spekulasi narasi-narasi yang kemudian ya nasib dari warganya sendiri bagaimana begitu. Sedangkan tanahnya boleh dijual kepada investor. Logika sederhananya kenapa kok bisa mereka bisa dijual kepada investor begitu sedangkan pribumi asli yang mendapat puluhan tahun di situ tidak mendapatkan hak apa-apa bahkan dicap sebagai ilegal. Ini gimana begitu? Wajar kalau para petinggi-petinggi Dayak di situ begitu kan ada yang tidak setuju terkait dengan adanya IKN ya. Ada yang mengatakan jogetin aja, oke gas, habis beras sedot gas mau keberlanjutan. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Dan sekarang seolah-olah netizen menagih begini, salah siapa ya mendukung Prabowo, mendukung Jokowi dan sebagainya begitu kan. Maka ada yang bilang ya kalau mereka bingung ya jogetin aja lah oke gas katanya begitu kan ya. Itu tanahnya nggak dikasih rugi apa? Kalau iya masih salah sendiri kenapa dukung 02 kemarin jadi nikmatin aja. Jadi artinya apa? Masyarakat itu ya dari beberapa komentar-komentar netizen ini mengatakan ngapain keluar sana sini, tapi pada ujung-ujungnya seperti itu begitu kan ya. Ya, keluar mendukung Prabowo tapi pada akhirnya mereka juga mengeluh adu nasib di situ begitu kan. Jadi masalah demokrasi oke lah tidak menjadi masalah tapi ini harus ada solusi begitu kan. Apa namanya? Negara harus hadir di situ begitu. Bahkan ya pada pendatang ngusir masyarakat yang sudah tinggal di situ lebih dulu ya, nggak heran ya. Deforestasi selalu gencar ya, manusia aja diusir apalagi cuma hewan. Emang pada kayak apa ini semua katanya. Ini komentar-komentar dari netizen. Jadi adat itu sangat punya tradisi masing-masing, punya aturan masing-masing. Bukan negara itu yang kemudian ya mengatur pada adat, tapi adat lah yang harus ya mengatur kepada apa namanya kepada pemerintah, kepada negara begitu. Kenapa? Karena budaya di Indonesia itu banyak sekali begitu kan ya, budaya-budaya kita, kearifan lokal di situ yang harus kita perjuangkan di situ begitu. Maka kearifan lokal inilah yang punya pandangan dan punya aturan masing-masing. Kenapa kita harus peduli ya? Karena mereka pada hakikatnya ini saudara-saudara kita juga begitu kan ya, sesama bangsa dan setanah air. Kalau mereka diusir sana sini lalu mau di mana begitu? Mau tinggal di mana coba?
Ya, inilah pada hakikatnya negara itu harus hadir di situ. Seorang Jokowi harus hadir memberikan solusi yang terbaik. Apa solusinya? Ya, tinggal kumpulkan menteri-menteri mereka, PUPR, begitu kan ya, Menteri Pertanahan, ya Menteri investasi si Bahlil begitu kan. Ya, kita atur di situ begitu bagaimana keinginan dan sebagainya. Bahkan ini warga Pemaluan tak tahu harus tinggal di mana bila tergusur karena IKN. Mari kita baca dalam rencana tata ruang wilayah RT RW IKN rumah Eliswati di Pemaluan, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, masuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan ya, bersama warga ingin yang lain ya yang saat meninggalkan kawasan itu. Dia harus membongkar rumahnya 7 kali 24 jam ya, Jumat 8 Maret 2024. Namun Elis Nawati mengaku tak mendapat alternatif tempat tinggal baru seandainya harus angkat kaki dari rumahnya Pemaluan. Elis Nawati pernah mengikuti sebuah acara pertemuan antara Badan Otorita dan Masyarakat Adat di situ. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN. Alimuddin mengatakan di dalam Undang-Undang IKN tidak ada pemindahan warga ke tempat yang baru hanya dengan ganti rugi berupa nominal. Kata Elis Nawati saat dihubungi melalui hubungan telepon. Nah, ini kan bagus begitu kan. Alternatifnya mereka ya boleh pindah terus kemudian boleh gusur tapi diberikan alternatif yaitu adalah diberikan nominal. Saya kira bagus di situ begitu kan. Tapi apakah nominal itu sesuai dengan pembangunan itu begitu kan, dengan bangunan rumah yang ada selama ini begitu. Maka solusi utamanya ya begitu. Lantas bagaimana kalau ada PHP dan sebagainya begitu kan. Menurut Elisawati hanya sejumlah warga pendatang di Pemaluan yang masih bisa menerima penggusuran itu. Namun bagi warga asli yang telah puluhan tahun ya mendiami kawasan itu seperti dia, Elis Nawati mengaku keberatan pemerintah nggak paham kenangan yang mereka ya tempati selama 20 tahun. Elis Nawati bercerita dia telah berbicara dengan rekan-rekan masyarakat adatnya di Pemaluan. Menurut mereka, masyarakat adat keberatan dengan rencana penggusuran itu. Banyak pula jula atau paman Elisawati yang telah berpuluhan tahun tinggal di Pemaluan. Bahkan mereka mengaku sedih dan bingung hendak tinggal di mana. Dia masih bingung begitu kan. Dengan mungkin ganti rugi dan sebagainya ya silakan berapa begitu yang harus kita ganti rugi ya, yang diberikannya berapa begitu kan. Sekarang kan tidak mudah untuk membeli tanah yang ada di Kalimantan yang kemudian menjadi pusat perhatian IKN begitu. Itu semakin mahal di situ begitu kan. Kalau diganti dengan sesuai dengan rumah itu lah oke lah, tidak menjadi masalah. Ya bisa dibuat modal yang lain, bisa pindah ke yang lain, ya bisa beli rumah agak yang jauh di situ begitu kan. Tapi pada intinya adalah ketika kita melihat dengan sebuah realitas ini, maka ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka meninggalkan kenangan puluhan tahun, 20 tahun, 25 tahun dan sebagainya menempati tempat itu begitu kan. Ada kenangan tersendiri di situ begitu. Maka negara mau tidak mau harus hadir di dalamnya untuk melakukan dorongan-dorongan kepada warga di situ begitu agar tidak merasa dirugikan dan sebagainya. Itu bagus begitu kan, daripada ya sana sini tidak menemukan titik temu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.